Dan memang utamakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sidda'u 'alal kufar. Dikatakan harus tegas dalam melihat ketika itu apa segala macam keadaan-keadaan, naudzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna, amin. Mudah-mudahan sampai kapanpun nggak akan mengalami ya zaman-zaman penjajahan. Wudu, sholat berjamaah, sholat pahala besar di mata Allah, menyenangkan kedua orang tua, senang orang tua, didoakan orang tua. Doa seorang ibu ka'anal barq, melebihi kecepatan petir, seperti petir yang menyambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana segala apa yang dikerjakan manusia itu, apa yang dilakukan manusia itu akan menjadi apa nanti di akhirat, akan menjadi hisab, akan menjadikan seorang itu mendapatkan hasil husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati dalam keadaan enak apa mati enggak enak, atau masuk ke neraka atau masuk ke surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba yang dicintanya dan melihat nabinya selalu mengikuti setiap apa yang diamanahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Abdul Rahim, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat, dan antum semua mudah-mudahan jadi anak-anak soleh yang diberkahi ilmu, diberi manfaat, rezeki, sehat afiah, panjang umur, mudah segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngelihat orang tua itu nunduk, nurut. Kalau ngelihat orang tua ini ibu dan ayah. Ini bulan Agustus. Ini hari malam 18 Agustus, 17 Agustus. Perjuangan pahlawan-pahlawan di zaman penjajahan itu Belanda, company, perang selama ratusan tahun, 300 tahun, 400 tahun perang. Itu orang tua di zaman dulu.
berjuang, berdarah-darah, ya. Karena dijajah itu ada yang ngejihati, yang suatu perbuatan haram, menjajah itu perbuatan fahsya, perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus tahun 1945 dengan bambu runcing, itu bambu gerak sendiri itu. Jadi bambu itu dijampi, dibaca-bacain sama kiai siapa begitu, ulama besar di zaman itu, sehingga bambu runcing itu gerak sendiri. Terus nggak lama itu ada wali-walinya Allah, termasuk Amak Gentur, Hak Nuh, Amak Nuh, Amak Gentur, Ang Nuh, Amak Gentur. Diriwayatkan, kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan aulia-aulia itu karamah, bambu runcing, sampai bukti Allah berikan kemerdekaan Republik Indonesia ketika tahun 1945. Kenapa? Karena doa keridhaan Allah, ridha keridhaan Allah. Kenapa? Karena orang-orang di zaman itu ngerti, orang-orang di zaman itu taat kepada Allah, berjuang lillahi ta'ala, sehingga menjadi syahid karena memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Seorang yang berjuang dalam hidup untuk taat kepada ayah dan ibunya, dan dia berjuang dalam hidup untuk memenangkan hatinya, dirinya, roh dan jasadnya, demi mengharumkan nama bangsa, dan memang utamakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sidda walal kufar. Dikatakan harus tegas dalam melihat ketika itu segala macam keadaan-keadaan, naudzubillah min dzalik. Wa mab'idna, amin. Mudah-mudahan sampai kapanpun nggak akan mengalami zaman-zaman penjajahan. Wudu, salat berjamaah, salat pahala besar di mata Allah, nyenangkan kedua orang tua, senang orang tua, didoakan orang tua. Doa seorang ibu ka'anal barq, melebihi kecepatan petir, seperti petir yang menyambar. Kalau misal Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebesarannya, subhanalladzi, subhanallah, dia Allah Subhanahu wa taala dengan kesuciannya, sehingga dikatakan Rasulullah ketika ditambahkan kebaikan di dada Rasulullah, ilaman atallah biqalbin salim, dikatakan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan keselamatan, dia selalu merendahkan hatinya di hadapan orang tua, selalu melihat apa yang disuruh orang tua. Wala bi'uf, orang tua yang dia ngerjakan salat yang Allah perintahkan, orang tua yang dikatakan huwa minal muflihin, mereka orang-orang humu gomu salihin, orang-orang yang dia mengerti bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menjaga amanah seorang anak, dan bagaimana si anak ini hukukul walidain, apa hak-haknya sebagai seorang yang dia dikandung, dilahirkan, terus dia harus taat, wala bi'uf, nggak boleh ngebantah, dan harus nggak boleh
ngebangga, nggak boleh nyombong, harus nunduk, harus merendahkan, ngebungkuk kalau perlu, ngeglosor kalau perlu. Orang-orang yang apa? Sohot, mendapatkan sohtal walidain, mendapatkan marahnya orang tua, nggak mendapatkan ridho, nggak mendapatkan kesenangan. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW di malam hari Rasulullah dalam gelap, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghibur lara Rasulullah Nabi Muhammad di Isra Mi'raj ke Nabi Muhammad. Dikatakan amul hazan, tahun kesedihan. Seorang yang menggantikan seorang ayah daripada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Talib, wafat paman Nabi. Dan orang-orang yang dia masih melihat orang tuanya, masih ngerti masih ada orang tuanya, masih hidup orang tuanya, rugi. Sedang orang itu mempunyai orang tua yang beruntung, muflih, orang yang beruntung. Al-falah, yang Allah katakan al-falah, seorang itu yang mendapatkan hasil daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang dikerjakan mereka orang-orang tua itu. Selalu mendoakan anak-anaknya supaya soleh, supaya nggak meninggalkan salat, supaya di bulan Ramadan puasa, supaya ngerti Nabi Muhammad, supaya ngerti siapa Rasulullah Nabi Muhammad, dikenalkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad untuk mendekatkan apa? Kebaikan seorang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena birrul walidain, taat kepada kedua orang tuanya, mendapatkan ridhullah firdal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Suhut, sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Seorang yang ia enggak punya akhlak, enggak mau nunduk di hadapan orang tua, enggak menghormati orang tua. Wah, baca ratib al-atas supaya apa? Supaya ngerti memuliakan orang tua. Baca ratib al-Imam al-Ghud bil Anfas, yang mana diriwayatkan Al-Habib Salim bin Umar al-Atas, anak daripada sahibul ratib. Sampai-sampai beliau mendapatkan itu makom gelar Ghud bil Anfas, karena abuhu ala Umar bin Abdurrahman al-Atas, seperti abahnya. Karena ketaatan seorang akan mendapatkan babul jannah, pintu surga, babul maghfirah, akan mendapatkan ampunan Allah dari apa segala macam kemaksiatan di dunia. Apa maksiat? Di antara maksiat besar itu durhaka kepada orang tua. Dan mendatangi, menghampiri apa kebaikan kepada orang ini Allah haramkan. Orang yang durhaka kepada orang tua, sekonyong-konyong berharap ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, mustahil, tertutup rahmat. Seorang anak yang ia nggak nunduk depan orang tua, depan ayah dan ibu nggak bisa nurut, Allah nggak akan memberikan kesenangan. Ini orang nih khosirin, ya, nggak akan mendapatkan hasil akhir husnul khotimah, mati di dunia susah. Wala bi'uf, nggak boleh kepada orang tua ngebantah. Kenapa harus nunduk? Habib, karena orang tua ini yang melahirkan. Kenapa harus sujud? Bukan sujud berarti nyembah, tapi taatilah wa taatir Rasul, taat kepada Allah, menunjukkan ketaatan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ummuka dikatakan Rasulullah 3 kali. Rasulullah mengingatkan sahabat untuk di zaman itu mengingat ibunya
Saking utamanya orang tua mengandung, melahirkan. Terus disayang, dibelajari nyisir. Dibelajari nyisir, dibelah-belah itu rambut, belah tengah, belah samping. Segala macam Allah meletakkan rahmat wala bi'uf. Terus dikatakan nggak boleh. Seorang anak itu kurang ajar, ada durhaka, menyakiti orang tua, menyakiti nggak nurut, haram surga. Nggak nurut aja Allah haramkan masuk ke dalam surga, apalagi nyakiti orang tua. La haula wala quwata illa billah. Suatu kekuatan Allah Subhanahu wa taala dia hilangkan dari pikiran seorang itu. Barokah daripada ilmu, rezeki, sehat badan apa segala macam. Enggak ada. Allah haramkan buat orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena enggak ngelihat orang tua, enggak memuliakan. Loh, bagaimana mau memuliakan orang tua? Orang dia merendahkan orang tua. Dengan enggak taat kepada orang tua. Dia merendahkan seorang tua. Mendapat suhtul walidain, mendapatkan suhud, dibenci, murka, satu bentuk daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah perlihatkan suatu keadaan di akhir nanti nggak akan pernah melihat surga. Dunia nggak pernah senang hidupnya. Dan itu demi Allah, wal asri, Allah bersumpah. Termasuk golongan orang-orang mendapatkan kerugian, innal insana lafi khusrin. Termasuk orang-orang yang nggak akan mendapatkan kesenangan karena sumpah Allah. Qala Rasulullah, dikatakan Nabi Muhammad, ta'isa abdu dinar, celaka orang yang mengabdi kepada dinar, ta'isa abdu dirham. Dan pun orang-orang yang dia senang nggak ngurusin orang tuanya, senang urusan-urusan dunia, apa segala macam selain mengutamakan orang tuanya. Ilal ladzina amanu. Allah melihat kepada orang-orang yang dia mencintai, melihat, memandang, menghormati, takut kepada seorang ayah, kepada seorang ibu. Wa amilu sholihat, dan amal soleh, amal-amal apa yang baik, menyenangkan orang tua. Dan yang dikatakan orang dia terlihat soleh, ini anak yang dikatakan waladun soleh, ini anak yang dikatakan akan mendapatkan watawassaw bil haq. Allah akan berikan al-falah, Allah akan berikan suatu kesenangan hati, Allah akan berikan kesehatan badan, zahiran wa batinan. Batinnya akan kuat, pandangan matanya akan berkah, yang didengar telinganya penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala karena sami'na wa ata'na li abihi wa ummih, karena mengikuti apa yang diperintahkan selalu orang tuanya, enggak mau, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan seorang itu selalu mandang segala sesuatu diutamakan seorang tua. Dia ngerti bahwasanya ini hari kemerdekaan. Orang yang dikatakan mendapatkan futuh, mendapatkan kemenangan dari Allah, mendapatkan rusyud, mendapatkan jalan yang diridhoi Allah. Manusia gak akan kamu menang di hadapan manusia. Haram, Allah haramkan. Andai kata bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, sesuatu yang mubadir, itu kumpulan-kumpulan setan yang akan binasa bersama iblis-iblisnya. Wa na'udzubillah. Musyrik, ya, fasik, terus keras hati, dan akan berkumpul orang-orang yang jauh daripada ridho orang tuanya, nggak akan mendapatkan selamat pandangan matanya, bala telinganya. La sami'na wa ata'na walakin sami'na wa asaina.
Dia ngedengar dari kuping sebelah kanan, keluar dari ujung jari-jari, ujung daripada telinga sebelah kiri. Wahakata itu Allah Subhanahu wa taala, dia Khaliq, Allah Tuhan. Dan Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul. Dikatakan ketika melihat seorang tua ini, perhatikan setelah Nabi Muhammad. Perhatikan orang tua, begitu utamanya orang tua sampai diletakkan setelah Nabi Muhammad. Dikatakan al-mar'u ma'aman ahab. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, katakan, wahai Rasulullah, andai kata hambaku mengharapkan kecintaanku, ikuti aku, maka akan Allah berikan kecintaan dan Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang besar yang Habib bilang itu enggak nurut kepada orang tua, ayah dan ibu. Dosa termasuk dosa yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar. Wa na'udzubillah min dzalik. La tusyrik billah, enggak boleh menyekutukan Allah. Allah menyuruhkan untuk birrul walidain. Enggak boleh sama sekali kita enggak memuliakan orang tua. Dan pada hakikatnya al-fath suatu kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran dia Nabi Muhammad SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan di hati, dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Selalu mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, terus mendoakan kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kenapa orang tua dia meninggalkan seorang anak, terus akan seorang anak meninggalkan dunia dan seterusnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keadaan di saat akhir nanti ataupun sekarang karena rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi, yang maha mengasihi. Dan dikatakan di saat seorang tua itu dia punya anak, itu rahmat pemberian Allah. Jadi seorang anak ini mulia karena bentuk daripada rahmat Allah. Dan seorang tua itu lebih dari segala apapun kemuliaan bagi seorang anak. Itulah orang tua. Terus menjaga amanah-amanah. Terus menjaga apa yang diperintahkan untuk ditaati, nurut. Jangan pernah ngelawan. Karena golongan orang yang gak mendapatkan rahmat Allah, gak mendapatkan kesenangan, gak mendapatkan kebaikan, wa na'udzubillah mendapatkan suhtullah, mendapatkan murka Allah. Kalau mendapatkan sedikit marahnya Allah, wajar. Ya, sifat manusia. Tapi kalau mendapat murka Allah, wa na'udzubillah, ini enggak akan pernah menang dalam hidup, enggak pernah menang, la fi dunia la fil akhirah. Susah terus, enggak pernah senang. Nah, ini dijauhi, ya. Apa segala sesuatu yang enggak disenengin orang tua, dijauhi. Jangan pernah sama sekali apa yang suruh orang tua untuk dijauhi, didekati. Nah, ini jangan
Jangan pernah mendekati apa-apa yang enggak dibolehkan orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keberkahan dari ratib al-atas yang dibaca, dan Allah kumpulkan kita bersama kebaikan dan selalu mengingat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.